Ujar Nabi kita, maukah kau habarakan lawan kalian satu amalan yang lebih tinggi daripada puasa, lebih tinggi daripada sembahyang, lebih tinggi nilainya daripada sedekah? Mau wahai Rasulullah, ya sahabat. Amalan apa itu? Di akhirat nantinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sama akhlak dengan Allah. Di akhirat kedudukannya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadisu was-samanun min asma'illah al-husna al-muqsit. Yang ke-86 dari 99 asma'illah al-husna, namanya Allah al-muqsit. Al-muqsit huwallazi yantasibu lil mazlum minadh zalim. Al-muqsit itu artinya dialah yang menganjurkan bagi orang yang dizalim agar memaafkan orang yang menzalim. Nah, ini al-muqsit. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar hamba-hambanya ini yang dizalim, yang dianiaya, bisa memaafkan orang yang menganiaya itu. Bisa memaafkan. Jadi dianjurkan oleh Allah, dianjurkan supaya orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dizalim, hendaknya memaafkan mereka yang menzalim itu. Nah, inilah al-muqsit ini. Ini al-muqsit, dialah Tuhan yang minta, yang memohon keinsafan orang yang dizalim agar memaafkan orang yang menzalimnya. Dan Allah dengan namanya al-muqsit ini menjanjikan memberikan sesuatu yang sangat besar, ganjaran pahala kepada orang yang dizalim itu, bila mana ia mau memaafkan orang yang menzalimnya. Jadi al-muqsit bukan hanya Allah menghimbau agar orang-orang yang teraniaya bisa memaafkan yang menganiayanya. Lebih dari itu, Allah beri ganjaran, Allah beri pahala yang besar. Siapa-siapa yang mau memaafkan kesalahan orang-orang yang zalim, siapa mau memaafkan kesalahan orang-orang yang menganiaya itu, diberi ganjaran yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah al-muqsit ini. Al-muqsit ini baik dalam dunia, baik di akhirat. Sampai di akhirat Allah tuh menghimbau. Dalam dunia sudah banyak. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ayat-ayat betapa mulianya orang yang memaafkan. Hadis-hadis Nabi banyak menyebutkan fadilah, keutamaan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Sampai di akhirat kaina, sampai di akhirat kaina tetap Allah masih meminta, memohon kepada hambanya agar yang merasa dizalim maafkan yang menzalim itu. Maafkan yang menzalim itu. Sampai di akhirat nanti Allah masih menghimbau hamba-hambanya itu, bukan hanya dalam dunia. Wa misaluhu ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bainama huwa jalis iz dhahika hatta badat sanaya
Faqala Umar radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma alladhi adhakak? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Faqala ahaduhuma ya Rabb khudh li mazlimati min hadha. Faqala Allah azza wa jalla rudda ala akhika mazlimata. Faqala ya Rabbi lam yabqa li min hasanati shay'. Faqala azza wa jalla li talib kaifa nasna' bi akhik lam yabqa min hasanati shay'. Faqala ya Rabbi falyahmil anni min awzari. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk Nabi kita, tiba-tiba beliau tertawa sendiri, tertawa sorangan Nabi, sampai kelihatan gigi-gigi beliau. Tertawa bujur artinya kada senyum aja. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa sendiri wahai Rasulullah? Lalu ujar Nabi, ada dua orang umatku duduk bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua umat Nabi duduk bertekuk lutut di hadapan Allah. Ujar yang satunya, ya Allah, nih yang di sebelah ulun ini nah, ini dalam dunia menzalim ulun, maka hendaklah dia bayar kezalimannya itu di sini. Lalu ujar Tuhan, wahai yang menzalim, bayar terhadap orang yang kau zalim ini, bayari. Di akhirat itu bayarnya kada ada lagi duit, kada ada lagi pukulan, bayarnya adalah bayar amal. Bayar amal. Jadi pahala sembahyang dibayarkan ke orang yang dizalim nih. Kita bersedekah, pahalanya dibayarkan lawan orang yang kita zalim nih. Yang kita zalim misalnya orang yang kita fitnah, orang yang kita hinakan, orang yang kita gibah, orang yang kita curi hartanya, orang yang kita ganggu bininya, itu orang yang dizalim. Ini Tuhan ayo bayari. Ujar nang menzalim nih, ya Allah, sudah habis amal kebaikan ulun, banyak nang dibayari tadi, habis sudah amal. Lalu ujar Tuhan, wahai yang dizalim, bagaimana? Sudah habisnya amalnya. Sembahyang sudah dibayarkan ke anu, sedekah sudah dibayarkan ke anu, baca Quran sudah dihabiskan bayar anu, sudah habis. Lalu ujar yang dizalim, kalau inya kada kau bayar ya Allah dengan kebaikan-kebaikan, maka tanggungkanlah dosaku kepada dia. Tanggungkan dosaku kepada dia. Karena sudah habis amal kebaikan dibayari, maka apalagi dosa orang ditanggung. Tanggungkan dosa-dosaku ya Allah kepada dia yang dulu menzalim aku dalam dunia itu. Nah, jadi banyak kena di akhirat itu orang yang dalam dunia kada pernah berzina, tahu-tahu dalam catatan amal ada dosa berzina. Jangan takjub, wah ya Allah, hamba kada pernah berzina, kenapa ada berzina? Oh, ternyata ada orang yang penzina kita ghibah, ada orang yang penzina kita zalim, maka dosa itu ditanggungkan kepada kita. Itu di akhirat disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau dia kada bisa bayar dengan kebaikan-kebaikan, tanggungkan dosa-dosaku kepada dia. Ujar yang dizalim ini di hadapan Allah Ta'ala. Summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita menangis. Tadi tertawa, menangis Nabi kita, menangis.
Wa qala inna dzalika la yaumun azim yauma yahtajun nas ila yuhmal anhum min auzarihim. Ujar Nabi, itu hari akhirat nanti, hari yang besar. Hari yang besar di mana setiap manusia ingin ada orang yang menanggungkan dosa-dosanya. Di akhirat tuh semuaan orang kepingin ada orang lain yang mau menanggungkan dosa-dosanya. Nah, oleh karena itu masing-masing orang di akhirat itu ingin ada orang yang mau menanggungkan dosanya. Allah berfirman dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Allah berfirman, pada hari kiamat itu nantinya seseorang menjauh lari dari saudara kandungnya. Dia menjauh lari dari ibu kandungnya. Dia menjauh lari dari orang tua ayah kandungnya. Dia menjauh lari dari istri dan anak-anaknya. Itu di padang mahsyar. Kita melihat abah kita, buka kita. Melihat mama, buka. Melihat bini, buka. Kenapa? Karena kita khawatir kalau mereka itu akan menuntut hak kepada kita. Kita khawatir kalau mereka itu akan menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar Tuhan, wahai orang yang dizalim, ini sudah habis pahalanya karena lagi. Ini banyak orang yang hutang. Ujar yang dizalim, tanggungkan dosaku kepadanya. Aku pernah berzina, tanggungkan situ. Aku pernah minum arak, tanggungkan lawan ia. Lalu Allah berfirman kepada orang yang dizalim tadi. Yang dizalim. Ujar Tuhan, irfa basarak tanzur fil jinan. Ya Tuhan, wahai orang yang dizalim, coba ikan melihat ke atas. Lihat ke atas. Melihatlah dia ke atas. Apa yang kau lihat, ya Tuhan, di atas? Ujar yang dizalim, hamba melihat di atas ada kota yang berisi dengan gedung-gedung yang dibuat daripada emas pirak ditatah permata. Ya Allah, itu kota, itu gedung milik Nabi siapa? Itu gedung-gedung milik orang syahid siapa? Ujar Tuhan, haza liman atas saman. Itu ya Tuhan, gedung-gedung itu bukan ampun nabi-nabi, bukan. Bukan ampunnya orang syahid-syahid, bukan. Itu gedung-gedung jar Nabi bagi orang yang mampu membayar kepadaku. Siapa yang kau bayar gedung itu ya Tuhan, kuberikan kepada dia. Qala ya Rabbi wa man yamliku dzalik. Ujar orang yang dizalim tadi, ya Tuhan, siapa nang kau nukarin itu lawan pian? Siapa nang kau nukarin gedung-gedung itu? Qala ujar Tuhan, anta tamlikuhu. Ikan bisa nukari itu, hai orang yang dizalim. Ikan bisa nukari itu. Lawan apa nukari Allah? Bila kau maafkan orang yang menzalim engkau ini, ambillah gedung-gedung itu ya Tuhan untuk engkau. Bila kita mau memaafkan orang yang menzalim engkau ini, ambillah gedung-gedung itu untuk engkau. Nah, inilah nama Allah Al-Muqsid itu. Jadi Al-Muqsid nama Allah yang artinya Allah menghimbau agar orang yang dizalim mau memaafkan orang yang menzalimnya, dan Allah memberi ganjaran yang besar kepada orang yang dizalim yang mau memaafkan kesalahan orang yang menzalim dia tadi. Nah, itulah nama Allah Al-Muqsid ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita dalam dunia, baik kita di akhirat, itu hanya menganjurkan. Maafkanlah orang-orang yang menzalim kamu, ya Tuhan. Maafkanlah orang-orang yang menganiaya, mengambil harta kamu. Itu hanya Allah menganjurkan. Tapi Allah kadang mewajibkan kita memaafkan. Allah kadang mewajibkan. Ada orang bisa pernah mengambil hartaku. Kita dianjurkan oleh Allah, maafkan dia. Tapi kadang mewajibkan. Kita boleh, kadang aku maafkan ya Allah. Boleh, kadang berusaha. Kadang berusaha. Karena ini hanya anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar memaafkan orang-orang yang menganiaya kita atau menganiaya harta kita. Itu bukan suatu kewajiban.
Ada orang berhutang misalnya, kada kau bayar, atau sengaja kada hendak bayar. Nah, ada orang berhutang, kada hendak bayaran kita. Nah, Allah menghimbau kalau ada orang berhutang nang kada bayar, pada kau aja bayar sebab kada mau bayarnya. Himbauan dari Allah, himbauan daripada Rasulullah, relakan itu. Relakan, beriakan. Tapi ini himbauan, bukan satu kewajiban kita. Allah kada mewajibkan kepada kita, siapa yang berhutang kada bayar, beriakan hutangnya. Kada ada macam itu. Nah, cuma alangkah mulianya, alangkah terhormatnya dalam pandangan Allah kalau ada orang-orang yang mau merelakan hutang piutang itu. Tapi Allah kada mewajibkan. Nah, oleh karena Allah ini kada mewajibkan kita merelakan, baik orang hutang pribadi atau hutang harta, Allah kada mewajibkan merelakan, maka para ulama pun berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Mana baiknya direlakan dalam dunia atau kayaknya di akhirat di hadapan Allah kita berurusan. Mana lebih baiknya? Misalnya ada orang kada bayar hutang lawan kita 1 juta rupiah. 1 juta kada bayar. Nak bayar kau ini cuma kada nak bayar uangnya. Nah, mana baiknya nih? Apakah kita relakan aja selesai, atau kada kau relakan karena aku di akhirat tahunnya berurusan, aku hendak kenanya bayar amal kepadaku. Nah, ini berbeda pendapat para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pendapat para ulama kita mengatakan lebih baik diselesaikan dalam dunia. Dah, dalam dunia selesaikan. Ada orang yang kada bayar hutang, ada orang yang menggibah kita, ada orang yang memfitnah kita, selesaikan dalam dunia. Sudah, kurilakan semua. Nah, ini lebih utama. Itu dipegang oleh sebagian para aulia Allah. Tapi ada juga para aulia Allah yang kada memaafkan. Ada orang berhutang, kok kada kurilakan. Ada orang menggibah aku, kada kurilakan. Kenapa? Karena aku di akhirat, nanti di akhirat aku perlu banyak amal. Aku di akhirat perlu ada orang yang menanggungkan dosa-dosaku. Nah, ada juga kayak itu para aulia Allah. Ini ada dua pendapat yang bertolak belakang. Nah, sebagian aulia, siapapun yang menganiaya aku, siapapun yang berhutang kada bayar lawan aku, ku ikhlaskan, ku relakan. Aku di akhirat kada mau tahu, selesai dalam dunia. Nah, sekelompok. Kelompok yang kedua, siapa yang berhutang lawan aku kada bayar, siapa yang menggibah aku, kada ku maafkan, kena di akhirat kita berurusan. Nah, ada juga kayak itu. Lalu di antara dua pendapat ini, ada pendapat yang ketiga lagi, mana yang paling baik kita ikuti. Apakah kita umpat pendapat para ulama yang sudah ikhlaskan aja, selesaikan dalam dunia, atau umpat pendapat yang kedua, kita di akhirat kita berurusan, kita hendak perlu orang supaya bayar amal kepada kita, kita di akhirat perlu kepada orang yang menanggungkan dosa kita. Nah, mana kita umpati antara dua pendapat ini? Nah, jadi pendapat kelompok ulama yang ketiga ini bertakwil. Kalau orang itu kada bayar hutang lawan aku karena dia memang susah. Kalau ini kada kau bayar hutang kepada aku memang karena dia melarat. Sudah, ku ikhlaskan dalam dunia. Ku ikhlaskan dalam dunia. Tapi bagi ada orang-orang yang kada bayar hutang kepada aku karena kada hendak bayar pada kau aja bayar. Ini kada ku ikhlaskan. Di akhir kita akan kutuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ini ketiga-tiga pendapat itu masih diakui sebagai pendapat para ulama-ulama kita. Boleh hendak umpat yang pertama, boleh hendak umpat yang kedua, boleh hendak umpat yang ketiga. Karena Allah kada mewajibkan kita memaafkan itu, cuma menganjurkan. Jadi itulah tadi nama Allah Al-Muqsid. Nah, panjang artinya Al-Muqsid ini. Kayak misalnya kan Al-Jami yang maha menghimpun, Al-Ghani yang maha kaya. Kalau Al-Muqsid ini artinya yang
menganjurkan kepada orang dizalim agar memaafkan orang-orang yang menzalimnya. Nah, itu al-muqsit artinya. Al-mu'min bismillahil muqsit ayyakuna muslihan baina zatil bain. Kalau kita sudah tahu, kita sudah percaya bahwa Allah Ta'ala punya nama al-muqsit, maka bagaimana orang yang beriman itu mestinya, maka hendaklah dia itu muslihan baina zatil bain, mendamaikan antara dua orang yang berperkara. Ada orang bilang bahwa, nah, damaikan. Ini bukti keimanan kita dengan nama Allah al-muqsit itu. Allah aja mendamaikan. Ini dua orang bertuntut nih, saya kau bayar, itu menzalim aku. Saya kau ngapa, aku bayar aku habis. Ya Tuhan, dah berdamai aja dah. Nah, kita berdamai aja, aku beri hadiah bila berdamai. Nah, itu akhlaknya Allah. Nah, kita beriman dengan nama Allah al-muqsit ini pun dituntut demikian, bahwa kita mendamaikan dua orang yang sedang bermasalah, dua orang yang berperkara. Nah, didamaikan. Kalau diiming-imingi, kan baik jawab berdamai dah. Dulu sama soal. Mulai cuma damai, aku beri hadiah apa misalnya. Nah, mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was shalah was sadaqah, qalu bala, qala islahu zatil baini idza taqata'u. Ujar Nabi kita, maukah ko habarakan lawan kalian satu amalan yang lebih tinggi daripada puasa, lebih tinggi daripada sembahyang, lebih tinggi nilainya daripada sedekah? Mau wahai Rasulullah, jar sahabat. Amalan apa itu? Ujar Nabi, mendamaikan orang yang bertengkar, mendamaikan orang yang bermasalah, yang berperkara. Damaikan. Ada orang hendak bersidang di pengadilan, nggak usah, berdamai aja, berdamai aja, kekeluargaan aja. Nah, ini akhlak al-muqsit, damaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas indallahi ta'ala yaumal qiyamah sawaban anfa'uhum linnas fid dunya wa innal mutaqarribina indallahi yaumal qiyamah al-muslihuna bainan nas. Ujar Nabi, paling abdal manusia di sisi Allah pada hari kiamat pahalanya orang yang paling banyak berguna bagi manusia. Orang yang paling banyak pahala di akhirat, orang yang paling banyak berguna bagi manusia. Itu yang paling tinggi kedudukan di hari kiamat di sisi Allah. Siapa? Orang yang paling bermanfaat dengan manusia. Siapa yang paling bermanfaat bagi manusia, paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa orang-orang yang dekat di sisi Allah Ta'ala itu ialah al-muslihun bainan nas, yaitu orang yang mendamaikan antara manusia. Orang yang mendamaikan antara manusia itu di akhirat nantinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sama akhlak dengan Allah. Allah punya akhlak suka mendamaikan orang. Nah, dia ini pun suka mendamaikan orang dalam dunia, maka di akhirat kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim ya salam ala nabi